Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanto, NIM 19112624. Kelas S1 Informatika 01. Penjelasan penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I/O dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, di antaranya adalah 1. First Commit First Server Schedule (FCFS) merupakan proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Yang kedua, Short Test Job First Schedule (SJF). Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga, Prioritas Schedule. Prioritas Schedule merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Biasanya nilai integer terkecil merupakan prioritas terbesar. Yang keempat, Round-Robin Schedule. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Penjadwalan proses priority schedule. Di sini kita memiliki 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. P1 memiliki burst time 2, prioritas 3. P2 memiliki burst time 6, prioritas 4. P3 memiliki burst time 2, prioritas 1. P4 memiliki burst time 4, prioritas 2. Langkah pertama yang diambil adalah menjumlahkan burst time. 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4 adalah jumlah burst time adalah 14. Langkah selanjutnya membuat tabel seperti pada gambar di bawah berjumlah 14. Langkah selanjutnya melihat prioritas. Prioritas yang kecil adalah prioritas yang diutamakan. Di sini prioritas paling kecil ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Prioritas pertama adalah 1 dengan nama proses 3, burst time 2. Dihitung dari sini burst time 1, 2 dengan nama P3. Di sini kita bisa menulis jumlah wait time. Wait time P3 adalah 0, ditulis dengan 0. Karena proses dimulai dari angka 0. Yang selanjutnya melihat proses kedua, yaitu lihat priority kedua, yaitu P4 dengan burst time 4. Dihitung dari 1, 2, 3, 4 dengan nama P4. Langkah selanjutnya melihat prioritas ketiga. Prioritas ketiga adalah P1 dengan burst time 2. Dihitung dari 6, burst time 1, 2,
2 dengan nama P1. Langkah selanjutnya melihat prioritas. Prioritas yang terakhir adalah P4 dengan nama proses P2. Brush time-nya 6, dihitung dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nama P2. Dari sini kita bisa menghitung wait time. Wait time pertama 0, yaitu tadi sudah P3. Wait time kedua adalah 2. Wait time ketiga adalah 6 karena dimulai dari angka 6. Wait time keempat adalah 8 karena proses dimulai dari angka 8. Selanjutnya kita bisa mengetahui jumlah AWT dari jumlah wait time dibagi dengan jumlah proses. Wait time jumlah jumlah wait time adalah 0 ditambah 2 tambah 8 tambah 6 adalah 16. Dibagi dengan proses ada 4. Dengan hasil AWT adalah 4. Sekian dari saya, terima kasih.